Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar harta kita menjadi harta yang berkah, maka caranya adalah dikeluarkan untuk jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat Al-Humazah ayat 1-3, yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia beranggapan bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar harta kita diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, harta kita bisa disalurkan untuk beberapa hal sesuai syarat dan ketentuannya. Yang pertama, untuk membayar fidyah. Fidyah atau bisa disebut juga mengganti atau menebus, yaitu dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa secara permanen atau tidak berpuasa karena sebab orang lain, seperti orang yang sepuh, yang renta, ataupun orang yang sudah tua, orang yang sakit tak kunjung sembuh, dan ibu yang hamil atau menyusui karena khawatir akan keselamatan anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, membazar zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, 1 atau 2-3 hari sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah biasanya dibayarkan dengan makanan pokok atau beras yang kita konsumsi sehari-hari. Untuk takarannya 2,5 atau 2,1-3 kg. Untuk zakat fitri wajib dibayarkan, baik itu kecil, bayi, orang dewasa, remaja maupun orang tua. Zakat fitrah diwajibkan pada orang-orang yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, mendapati tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Syarat yang ketiga, mendapati kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk yang dinafkainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, membayar zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Ada 4 langkah untuk membayar zakat mal. Yang pertama, melihat apakah hartanya itu sudah sesuai nisab atau kadar minimal untuk membayar zakat. Yang kedua, melihat harta tersebut apakah sudah bertahan selama haul atau 1 kalender hijriah. Yang ketiga, menghitung total harta dan menghitung besar zakat. Yang keempat, menghitung zakat senilai 2,5% dari harta yang kita miliki. Contohnya untuk zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat untuk membayarkan kita yang miliki emas, yaitu sebesar 85 gram emas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang keempat dan kelima ini, yaitu membahagiakan orang lain dan membahagiakan orang miskin. Saat berpuasa kita memberikan makanan untuk berbuka ataupun untuk sahur. Karena kadang orang-orang yang di sekitar kita kadang berbuka tapi tidak sahur, kadang sahur, kadang tidak berbuka. Bahkan ada yang tidak makan sahur dan tidak makan untuk berbuka. Mereka kadang hanya minum seteguk air saja. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan
kaumnya yang mempunyai harta berlimpah tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tidak dimanfaatkan atau disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Maka kami pribadi dan kaum muslimin sekalian ingin mengajak untuk menjadikan hartanya menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyalurkannya baik dengan makanan maupun benda-benda yang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang miskin yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini marilah kita senantiasa memperbaiki diri dan berbondong-bondong untuk menjalankan ibadah berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Marilah kita menjadikan momentum Ramadan tahun ini menjadi momentum Ramadan yang lebih baik dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin yang sedikit ini kami sampaikan agar dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan para kaum muslim seluruhnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.